Baik. Wah, luar biasa. Pak Wawan, gimana aktivitas hari ini, Pak? Ya, seperti biasa kita mengkompilasi data, Mm-mm. monitoring program, Mm-mm. dan lain-lain lah di Oh. surveillance. Dan sempat-sempatin juga datang ke Pro 1 ya, Pak ya? Ya, Semoga Bapak sehat selalu, Pak. amin. Baik, pendengar, mari kita simak perbincangan menarik ini dan jangan lupa Anda juga mungkin bisa berpartisipasi melalui pesan singkat atau komentar di via link YouTube kita ya di RRI Official yang saat ini sedang live. Pak Wawan, mungkin kita bertanya dasar dulu terkait mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya tujuan dari program cek kesehatan gratis dan vaksinasi yang digalakan oleh Dinas Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan program nasional ya Pak ya? Iya, betul. Baik, Betul sekali. bisa dijelaskan mungkin Pak? Terima kasih Mas Amin dan para pemirsa yang berada di rumah. Mungkin ini adalah dua program yang sangat penting diadakan sekarang ini. Yang pertama itu adalah program yang baru adalah cek kesehatan gratis. Nah, ini kan di launching mungkin sesama bulan Agustus, tapi pelaksanaan mulainya itu pada bulan Februari 2025. Oke. Nah, ada banyak hal yang kita cari manfaat untuk cek kesehatan gratis ini adalah yang jelas mendeteksi penyakit awal. Oke. Jadi banyak hal yang didapat ketika pelaksanaan ini berlangsung. Yang pertama adalah mungkin kalau deteksi pada anak sekolah Mm-mm. masalah dengan darah ya. Jadi Betul. ada kurang darah, terus gangguan hipertensi, kolesterol tinggi, mata, gigi, dan lain-lain. Nah, tujuannya itu adalah yang jelas deteksi dini dulu. Jadi ketika didapat suatu penyakit, segera diantisipasi atau disembuhkan. Nah, agar apa? Agar nantinya penyakit ini tidak berkembang menjadi parah. Oke. Jadi cek kesehatan gratis ini kenapa sekarang ini banyak digaungkan di SMA atau setara SLTA. Ini kemungkinan besar adalah karena banyak. Jadi banyaknya cakupan yang ada di Indonesia ini adalah pada anak seumuran itu. Jadi termasuklah gen Z atau gen alpha ya. Betul. Jadi ini adalah produk bonus demografi yang banyak di Indonesia saat ini. Nah, untuk yang kedua adalah vaksinasi. Jadi vaksinasi ini adalah program yang sudah sangat tua sebenarnya ya. Oke. Jadi yang pertama dilakukan pada bayi 0 sampai 11 bulan, pada balita 2 tahun, 5 tahun sampai pada anak sekolah berumur usia di kelas 5. Kelas 5. Setelah itu baru bumil dan calon pengantin. Oke. Nah, mungkin saya perlu tambah sedikit Mas Amin bahwa kita di Kalteng ini cakupannya memang rendah ya. Oke. Jadi targetnya itu kita pasang 80% untuk se-Kalimantan Tengah untuk yang indikator imunisasi dasar lengkap pada bayi. Kita tidak sampai 70% di tahun 2024. Nah, mudah-mudahan di eranya Cikagi ini kita bisa menambah cakupan, paling tidak mendekati lah. Kenapa? Ketika penyakit terjadi pada manusia ya, ketika tidak diberi kekebalan pada tubuhnya dia akan kena. Nah, mungkin Mas Amin dan pemirsa sekalian sering mendengar ada penyakit difteri, Iya. penyakit TBC, Betul. penyakit hepatitis. Nah, semuanya ini adalah bisa ditahan atau dibentengi dengan imunisasi pada bayi secara gratis. Beda hanya dengan yang berbayar ya. Jadi kalau berbayar ini ada kepentingan. Oke. Misalnya anak-anak sekolah kedokteran misalnya, atau
polisi atau tentara yang bergerak di peperangan. Nah, mereka dibekali dengan imunisasi tambahan. Mungkin seperti itu lebih singkatnya. Oke, baik. Pak, menurut survei sendiri nih Pak, bagaimana kondisi kesehatan masyarakat Kalimantan Tengah saat ini Pak? Khususnya mungkin dalam hal deteksi dini terkait penyakit dan cakupan imunisasi ini Pak. Pada intinya adalah kita dalam kondisi yang tidak perparah ya, tidak parah. Mengingat cakupan imunisasi dan angka kunjungan di puskesmas atau rumah sakit standar-standar saja ya, tidak sampai outbreak. Oke. Jadi kalau sudah mencapai outbreak, berarti ada satu hal yang tidak beres ya. Misalnya kita contohkan DBD. Baik. Jadi ketika DBD melewati target yang sudah ditentukan, dia akan menjadi kejadian luar biasa. Nah, ini harus ada yang kita kelola dan kita antisipasi. Nah, misalnya kenapa terjadi lonjakan penyakit? Nah, kemungkinan besar adalah kita menemukan status imunisasinya tidak ada. Misalnya paling gampang itulah difteri. Jadi difteri ini adalah penyakit biasanya itu terjadinya penumpukan selaput putih yang ada di tenggorokan. Nah, sehingga ketika ini menumpuk, dia menutup saluran napas. Akhirnya dia tidak bisa menghirup O2 dan meninggal. Nah, ini terjadi kebanyakan yang kita temukan adalah ketika diwawancara ditanyakan tidak pernah dilakukan vaksinasi pada saat selama dia hidup. Oke. Itu salah satunya ya. Yang kesadaran juga ya Pak ya perlu. Ya. Oke. Baik Pak, mungkin kita sebelum menuju ke problem yang lebih dalam, kita pengen tahu nih Pak, apa saja layanan yang termasuk dalam program CKG atau cek kesehatan gratis ini Pak? Ya, ada banyak hal Mas Amin dan pemirsa sekalian. Misalnya untuk deteksi dini kondisi pra penyakitnya. Jadi sebelum penyakit pada diri seseorang itu sudah diketahui. Yang kedua adalah mendeteksi kondisi pra penyakit. Jadi semacam penyakitnya itu dia orang ini sudah kena ya, tetapi ketika dicek, ini sudah penyakitnya ada. Nah, dan dia bisa melanjutkan di sesi pengobatan. Jadi jangan sampai penyakit ini parah. Ya, yang lainnya itu yang jelas untuk peningkatan kualitas hidup ya. Jadi ketika dia sudah cek dan dia mengetahui bahwa dirinya saya aman, saya tidak kolesterol tinggi, saya tidak mengalami hipertensi dan lain-lain, dia enak itu. Jadi baik dia belajar, bekerja dan beraktivitas dia lebih nyaman. Ya. Baik Pak ya. Dan sasaran utamanya Pak dalam program ini siapa deh Pak yang menerima manfaat dari CKG ini Pak? Yang jelas seluruh kelompok umur ya, bayi, anak TK, SD, SMA, kuliah, pokoknya semuanya lah sampai lansia. Tidak ada pandangan batasan usia dan pekerjaan. Tidak ada. Itu, Pak? Yang penting target kita adalah sekitar 36% ya. Jadi dihitung penduduk kita ini adalah 1 juta sekian dari 2 juta sekian itu. Baik, ini untuk masyarakat yang mungkin kurang tahu nih Pak tentang terkait mengakses layanan ini. Di fasilitas-fasilitas kesehatan mana aja ya bisa dilakukan CKG ini Pak, atau ada titik-titik tertentu saja gitu Pak? Terima kasih Mas Amin dan pemirsa sekalian. Ini yang harus kita ketahui ya, bahwa layanan CKG adalah berada di puskesmas. Dari puskesmas sudah memiliki akun ASIK untuk memasukkan data-data pribadi orang yang akan memeriksakan dirinya. Jadi ketika dia sudah periksa dan hasilnya dan dia mendapatkan data yang benar-benar otentik yang didapat dari ASIK setelah dia memeriksakan dirinya. Jadi masing-masing orang bisa melihat, saya ini penyakitnya kolesterol tinggi misalnya, langsung konsultasi. Betul. Oke, berarti di semua puskesmas berarti Pak ya? Iya, betul, di semua puskesmas melayani ya. Ada 3 Mas Amin dan pemirsa sekalian, bahwa ada 3 cara. Yang pertama adalah dia mengisi
data di aplikasi ASIK-nya. Nah, mungkin setelah kita membuka baru kelihatan ya apa saja di sini. Yang kedua adalah melalui WhatsApp Kementerian Kesehatan RI. Jadi ada satu hotline-nya itu yang harus diisi ya. Baik. Yang ketiga adalah paling gampang adalah datang langsung Ke puskesmasnya. Puskesmas daripada ribet gitu. Betul, dibantu oleh tenaga medis di sana ya Pak ya. Iya, betul. Wah, berarti ada 3 cara. Pertama, mendaftarkan diri di ASIK. aplikasi ASIK tadi, terus juga bisa melalui WhatsApp Dinas Kesehatan, Ya. atau langsung datang ke puskesmas. Ya, ini mungkin bagi orang yang sudah berumur ya, tidak mengerti Ya, teknologi, ya. jangan khawatir, pasti dibantu sama pihak tenaga kesehatan ya Pak ya. Betul. Wah, luar biasa Pak. Ini udah berjalan kata Bapak tadi dari Februari ya Pak ya. Sebenarnya untuk CKG dan digaungkannya banget pas di Agustus ini tadi Pak. Ya. Kira-kira menurut survei apa saja penyakit yang sering terjadi gitu, sering didapati gitu Pak saat CKG itu berlangsung Pak? Ya, terima kasih Mas Amin dan pemirsa sekalian. Ada banyak hal yang didapat dari hasil penelitian atau pengambilan pemeriksaan tersebut. Tidak bisa saya sebutkan semuanya ya. Iya, Yang yang jelas paling sering, Pak. Paling sering yang jelas adalah hipertensi, jantung bawaan, masalah gigi ya, diabetes, yaitu diabetes mellitus, kolesterol yang tinggi, sebagian ada kankernya, ada yang masalah dengan kejiwaan, penyakit paru ya, bukan TBC saja tapi penyakit paru yang lain, sampai kejiwaan, dan ada juga yang sipilis. Nah, sipilis jadi penyakit menular akibat seksual dan lain-lain, itu yang paling sering ditemukan ya Pak ya. Paling sering. Wah, Pak, kita beralih ke vaksinasi Pak. Nah, ini tadi kan 2 konteks yang berbeda nih Pak ya. Nah, ini vaksinasi sendiri apa saja yang menjadi fokus utama di Kalimantan Tengah Pak? Baik untuk anak-anak maupun orang dewasa untuk konteks vaksinasi ini Pak. Ya, terima kasih Mas Amin dan pemirsa sekalian. Memang di awalnya tahun 1975 kita sudah bebas dari cacar. Jadi penyakit cacar ini bebas karena imunisasi atau vaksinasi. Nah, yang lainnya adalah kita melihat dari cakupan indikator banyaknya orang yang imunisasi itu melalui IDL, imunisasi dasar lengkap yang untuk bayi ya, untuk bayi. Nah, seperti yang saya utarakan tadi Mas Amin, kita masih rendah. Kita masih rendah, dan kalau zaman 10 tahun ke belakang kita biasalah yang angka 95%, 90% sudah biasa. Nah, ini mengingat bahwa IDL ini penting untuk si bayi ya. Jadi IDL ini dikatakan IDL, dia sudah memiliki 14 antigen yang dimasuk ke dalam tubuh. Ya, jenis macam-macam, ada yang hepatitis, ada yang rotavirus, ada polio, dan anti pneumonia dan lain-lain, banyak. Jadi banyak manfaat. Nah, ketika anak ini dimasukkan 14 antigen tersebut sebelum usia 11 bulan, dia dikatakan IDL. Nah, ini yang sangat baik sekali bagi bayi yang lahir, dan itu yang kita jaga betul agar tidak menjadi kasus-kasus KLB ya nantinya. Seperti yang saya utarakan di awal, seperti difteri tersebut. Betul. Ya. Baik Pak, masih ada nggak sih Pak sebagian masyarakat yang ragu untuk divaksin saat ini Pak? Mas Amin, betul ya. Jadi ada banyak keraguan. Yang pertama adalah ada ketidaktahuan ya. Jadi ada sebagian persen orang tidak tahu manfaat vaksinasi. Yang kedua adalah ketakutan ibu, bapaknya atau nenek, kakeknya ketika bayi ini diimunisasi. Ketakutannya ya. Yang ketiga adalah efek samping. Jadi efek samping ini kan mungkin sering kita tahu, mungkin dari keluarga kita sendiri pun ketika mau adik atau mau ponakan, aduh gatal, atau merah, atau sakit, atau demam, itu kan efek samping ya. Jadi rewel anaknya. Jadi rewel semalaman. Nah, jadi sebenarnya itu yang
menjadi keresahan masalahnya. Kedua, yang keempat adalah vaksinnya pernah kosong. Jadi ketika ada orang antusias datang, vaksinnya kosong, mental. Akhirnya jadwalnya itu terlewat dan tidak datang lagi seperti itu. Oke, baik Pak. Mungkin Pak, bagaimana cakupan vaksinasi di Kalimantan Tengah saat ini? Apakah tadi sudah sesuai target nasional atau masih on proses yang 80% ini? Apakah yakin di tahun 2025 ini akan mencakup 80% itu Pak? Ya, terima kasih Mas Amin. Memang melihat dari cakupan di tahun 2024, kita masih 69, sekian, malah belum 70% dari target yang kita canangkan ya. Jadi khusus Kalteng. Kalau pusat itu sudah 100 ya, beda ya. Jadi kita targetnya cuma 80%. Nah, ini pun kami tetap berproses ya. Jadi kegalauan orang tua atau halal haram dan lain-lain kita counter attack ya dengan cara ya macam-macam. Kita lewat promosi kesehatan melalui PPD yang ada di kantor atau orang-orang persorangan melalui IG, WA, WhatsApp dan lain untuk mengantar attack hal-hal yang orang ini tidak mau diimunisasi anaknya. Coba bayangkan Mas Amin. Iya. Ketika saatnya jadwal anak itu imunisasi ya, misalnya polio ya, umur 2 bulan polio misalnya. Apakah bayi menolak? Kan tidak. Iya. Jadi hak bayi ini kan dia harus sebenarnya mendapat vaksinasi, tapi ditolak oleh orang tuanya. Nah, ketika lambat laun dia berumur besar, dia kuliah di mana, misalnya kuliah di satu daerah yang banyak universitas untuk dipilih, dia akan kena ketika kuliah. Nah, jadi kalau saran saya ya untuk pemirsa sekalian, Mas Amin, bahwa ketika kita ada program pendidikan anak keluar daerah, semuanya sejak dini anak bayi ini harus diimunisasi, divaksinasi lengkap. Untuk kebaikan anak itu sendiri ya Pak ya. Betul. Baik, ini menarik Pak untuk dibahas Pak. Tentunya juga di lapangan tadi Bapak bilang ada penolakan. Apakah pernah terjadi penolakan secara langsung Pak? 2004 sering. Jadi kawan-kawan kabupaten sering mengeluh, mohon izin ya, mungkin ada suatu komunitas menolak. Dari sisi agama dan kutip ya, jadi ada yang pahamnya menolak. Yang kedua adalah ada orang-orang yang memang anti vaksin. Jadi dia menolak, pokoknya enggak katanya, enggak, yang penting pasar aja. Seperti itu. Nah, ini apakah ada mungkin strategi dari Dinas Kesehatan untuk melakukan jemput bola, mungkin di luar konteks dari yang mungkin menolak vaksin itu, mungkin karena keterbatasan akses gitu Pak? Ada nggak dilakukan hal itu Pak? Mas Amin dan pemirsa sekalian, memang sering ya ketika terjadi penolakan atau sekelompok orang ya yang menolak, kita cepat meng-counter attack. Kita antisipasi. Yang pertama, kita kerjasama dengan lintas sektor. Siapa yang menolak misalnya dari sisi agama, misalnya ya kita dekati Kemenak, kita dekati tokoh agama, tokoh yang berpengaruh ya, atau keluarga yang disegani oleh kelompok tersebut atau keluarganya. Jadi memang agak rumit ya ketika penolakan ini terjadi ya, sangat susah. Nah, tetapi kita jangan berkecil hati karena penolakan kita langsung kayak malas, kayak ngambek. Enggak, kita tetap melakukan vaksinasi melalui kabupaten kota dan teman-teman puskesmas selaku ujung tombak. Jangan patah semangat. Masih banyak orang yang perlu imunisasi. Nah, mungkin ketika kita bekerja secara betul, terus kasus-kasus tidak ada, terus contohnya anak bayi yang divaksinasi atau diimunisasi tidak apa-apa, tidak mengalami gangguan, tidak mengalami efek samping, mungkin mereka akan kembali mau imunisasi anaknya. Baik Pak, kan kita Kalimantan Tengah ini luas sekali ya Pak ya.
Tentunya cakupannya luas. Contohnya mungkin di daerah Das Barito, Das Kahayan betul, gitu betul. kan, akses menjangkau wilayah di desa-desa terpencil juga cukup jauh gitu. Gimana ini progres dari ataupun kegiatan program dari Dinas Kesehatan untuk dapat mencakup desa-desa terpencil nih Pak? Ya, betul Mas Amin, pemirsa di rumah nih pertanyaan yang bagus ya. Eh, untuk jangkauan yang jauh Mm-mm. itu kan kita harus datang. Jadi menurut Undang-Undang Dasar 1945 pun siapapun warga negara Indonesia harus dilayani kesehatannya. Betul. Nah, jadi mungkin di Puskesmas atau di Dinas Kesehatan Kabupaten ada program ya, program Pusling ya, Iya. Puskesmas keliling. Nah, ini mereka kan tidak tiap hari ya, ada jadwalnya mereka yang datang ke desa yang jauh, desa yang sulit dan lain-lain. Walaupun cakupannya sedikit, walaupun ada beberapa orang gitu loh. Mm-mm. Kadang-kadang tidak seimbang ya antara yang datang ini dengan yang disuntik. Iya. Tetapi agar tidak membasir yang datang di banyak, Mm-mm. dilakukan ya mungkin CKG atau mungkin pengobatan tempat yang jauh ya, pengobatan yang jarang sekali penduduk mendapat layanan karena lokasinya jauh. Mm-mm. Kan banyak desa kita kan Mas Amin dikit-dikit loh orangnya. Betul. Dikit-dikit ada Jarak yang antar desa tuh bisa sampai 7 kilo, 20 kilo gitu Pak. ya, itu lah yang jadi masalah. Jadi inilah kendala-kendala di kesehatan ya teman-teman yang Betul. ada di Puskesmas. Ya, mungkin ini adalah wujud nyata perjuangan terhadap sosial manusianya ya. Jadi saya pun agak salut juga dengan teman-teman dan terima kasih. Mungkin kalau kita melihat YouTube atau IG-nya mereka ini luar biasa ya. Cuman vaksin beberapa orang aja mereka sudah menempuh jarak yang jauh dan sulit, sangat sulit. Oke. Ya. Baik Pak, ini kan kita udah membahas dua hal ya, mungkin tadi tentang cek kesehatan gratis dan juga vaksinasi. Dua ini kan berjalan selaras ya demi kesehatan masyarakat Pak. Bisa mungkin dikasih tahu ke kita Pak, apa sih kendala dari kedua hal ini selain akses Pak ya? Karena kita tahu di Kalimantan Tengah mungkin kalau di wilayah Palangkaraya juga masih ada daerah-daerah terpencil yang sulit diakses, apalagi daerah-daerah luar gitu ya kan, kayak mungkin daerah Das Barito tadi Kahayan atau mungkin daerah Lawandau dan lain-lain, tentunya juga perlu banget inisiatif dari pemerintah di daerah Pak ya. Nah ini selain akses itu Pak, apa mungkin kendalanya Pak? Terima kasih Mas Amin dan pemirsa di rumah. Yang pertama adalah kita lihat data dulu ya. Jadi untuk data justru Gunung Mas ini cakupan untuk CKG itu besar ya, paling Besar, tinggi. paling tinggi. Iya, paling tinggi. Yang kedua adalah Pulang Pisau. Yang ketiga adalah Kapuas. Oke. Jadi sebenarnya saya pikir karena target kita adalah 36% ya. Jadi selama ini 36%. Walaupun cakupan sekarang sampai Agustus ada 7%, kita bisa mengejar. Nah, jadi kendala-kendala ini mungkin kami antisipasi dengan jemput bola. Oke. Jadi jemput bola salah satu bentuk nyata adalah ketika Bapak Gubernur kita ini meminta kepada kami ya selaku leading untuk CKG Betul. ke SMA. Jadi ketika melakukan CKG di komunitas di SMA ini agak sedikit meningkat. Oke. Jadi ada sekian ribu yang melakukan kegiatan ini. Nah, mungkin Mas Amin harus kita tahu bahwa kendala ini mungkin karena lama ya. Jadi lama. Jadi karena yang dicek ini kan lama dari sisi tensi, kolesterol, macam-macam. Kenapa? Kita wajib memeriksakan diri untuk CKG ini 1 tahun 1 kali. Jadi 1 orang tuh dapat jatah 1.
Jadi durasi pemeriksaan itu kalau memang orangnya sigap, canggih, alatnya ada dan lainnya siap, tidak anti 40 menit. Tetapi faktanya itu 1 jam. Ya mungkin karena lama ini ya, mungkin kalau cakupannya banyak, misalnya SMA itu kan bisa ribuan ya, di atas 500 ya. Betul. Jadi mungkin lama lah, mungkin ada waktu. Tapi inilah yang diharapkan oleh Pak Gubernur kita, bahwa setiap orang itu wajib diperiksa kesehatannya sebelum dia sakit. Nah itu. Baik, ini kan untuk mensukseskan juga Pak tidak mudah. Pastinya Dinkes tidak bergerak sendiri. Ini menggandeng lintas sektor kayaknya nih Pak. Betul. Ada kolaborasi bersama siapa aja selain pihak sekolah nih Pak? Ya, terima kasih Mas Amin dan pemirsa di rumah. Pertama adalah kalau untuk anak didik, berarti kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Jadi Dinas Pendidikan melalui orang-orangnya memobilisasi. Jadi ya siapa saja menyiapkan tempat dan lain-lain, terus koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat, misalnya Dinas Kesehatan Kota ya. Dinas Kesehatan Kota menginformasikan puskesmas di mana sekolah ini berada. Jadi kalau misalnya SMA 1 misalnya, kapritnya ini di mana puskesmasnya, berarti dia puskesmas yang mungkin Penarung kah atau yang mana yang dekat, seperti itu. Oke, baik Pak. Ini juga tadi Bapak menyebutkan ya Pak ya, termasuk Gunung Mas yang tertinggi kepeduliannya terhadap CKG ini Pak. Dan mungkin apa sih penyebabnya Pak, kira-kira orang jadi kayak ragu-ragu nih mau vaksin, ragu-ragu nih Pak mau CKG. Apa nih Pak? Mungkin yang pertama adalah ragu-ragunya mungkin kurang paham apa sih yang akan diperiksa. Iya. Nah, kurang pahamnya ya. Yang kedua, ada ketakutan dari orang-orang itu, takut dia mengetahui penyakitnya. Nah, sebenarnya kan ini adalah mindset yang salah ya. Jadi ketika kita tahu kita ini tinggi kolesterol misalnya, kita kurangi pola makan atau gaya hidup dan lain-lain. Nah, misalnya tadi saya tarik Mas Amin bilang di Gunung Mas. Jadi kalau melihat kegiatan mereka tuh intens ya. Jadi dukungan bupati, aparat terkait, yang jelas adalah puskesmasnya yang rajin, Aktif ya. aktif ya. Jadi mungkin puskesmas di Gunung Mas ikan merasa malu juga kan, kalau cakupannya rendah kan ikan di ekspos terus setiap minggu sekali ya. Biasanya mungkin itu. Oh, luar biasa. Mungkin daerah lain Pak yang mungkin perlu banget untuk ditingkatkan nih Pak. Daerah mana Pak? Kalimantan Tengah. Ada banyak ya. Ada banyak ya. Hampir yang saya tidak saya sebutkan itu ya, total untuk cakupan sampai saat ini tidak sampai 7 ya, tidak sampai 7%. Ada yang 9, kalau yang satu di atas 10 itu sudah lumayan. Oke, baik Pak. Mungkin pesannya Pak untuk masyarakat apa Pak terkait tentang CKG dan juga vaksinasi ini Pak? Terima kasih Mas Amin. Yang jelas adalah untuk vaksinasi ya. Jadi vaksinasi adalah tujuannya memberikan kekebalan kepada seseorang ya, sehingga dia kebal terhadap penyakit menular. Nah, yang kedua adalah bawalah anak yang belum diimunisasi atau yang pernah diimunisasi tapi tidak lengkap, bawalah ke puskesmas terdekat. Nah, untuk yang CKG ini adalah program yang baik ya. Jadi program sangat bagus dan gratis. Semua yang saya sebutkan vaksinasi dan CKG adalah gratis. Itu kalau diuangkan pribadi luar biasa ya. Betul. Mungkin di hampir 2 jutaan lebih. Satu kali cek ya. Lebih itu kan karena kita di
negeri aja lah, negeri lain swasta ya. Jadi mungkin angka 2 juta atau 3 juta lebih ya. Satu orang itu Pak? Iya, kalau di angka nominalkan. Nah jadi kenapa programnya harus disukseskan? Itu tadi kita menjaga anak bangsa atau kita semua ini memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan tercegah dari penyakit menular dan tidak menular. Oke, baik Pak. Luar biasa sih. Bayangkan satu orang 2 sampai 3 juta kira-kira ya referensinya Pak ya. Di antara segitu kita disupport oleh pemerintah dan jangan tunggu apa lagi, mungkin datangkan diri Anda ke puskesmas ya. Bagi masyarakat yang mendengarkan, jangan ragu lagi. Pak, ini satu lagi terakhir Pak. Ini untuk teman-teman nakes di lapangan yang berjuang jemput bola ke daerah-daerah terpencil. Mungkin Bapak bisa berikan semangat untuk mereka Pak. Mungkin saya senang dengan filosofinya Bapak Gubernur kita adalah iseng mulang. Iseng mulang, maju terus pantang ulur. Humah betang, humah kita, rumah kita. Ini harus kita tanamkan dalam hati bahwa kita bekerja harus sungguh-sungguh karena kita dibayar oleh pajak masyarakat dan kita mengembalikan itu ke masyarakat. Terus terang aja Mas Amin ya. Jadi kalau kita kesehatan ini yang kita urus itu adalah keluarga orang, anak orang. Jadi kami tetap mendarma batikan apa yang kita miliki, kompetensi maupun ilmu. Nah, itu yang ditujukan kepada teman-teman kita yang ada di puskesmas sebagai ujung tombak kami di Dinas Kesehatan. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Yasser Wawan SKM MPH. Saya tidak bisa berkata-kata lagi Pak kalau ngomong tentang nakes di luar sana karena saya juga punya teman yang di pedalaman juga berjuang melakukan hal itu. Jadi bukan omon-omon kalau kata Presiden kita bilang ya Pak ya. Memang mereka berjibaku tidak cuman dengan adrenalin lokasi yang dituju, terus mental bertemu orangnya juga kita perlu luar biasa. Makanya Bapak tadi juga bilang perlu kesadaran kita sebagai masyarakat untuk saling membantu. Bahwa nyatanya vaksinasi maupun CKG ini pastinya untuk kesehatan kita bersama juga, kebaikan kita bersama ya Pak. Dan pendengar, semoga obrolan kita hari ini menambah wawasan dan menyadarkan kita semua betapa pentingnya menjaga kesehatan sejak dini, mencek kesehatan secara rutin, dan vaksinasi bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tapi juga keluarga dan masyarakat luas di luar sana. Jadi mungkin dari saya mewakili Bapak mungkin ya Pak ya, jangan ragu untuk memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis yang disediakan oleh pemerintah dan pastikan kita semua telah mendapatkan vaksinasi yang dianjurkan. Nah, sekali lagi terima kasih Pak Wawan. Sama kita mungkin ngobrol tentang proses di luar kali Pak. Pastinya seru di lapangan Pak. Teman saya bilang Pak, kadang seru kadang sedih katanya Pak. Karena melewati adrenalin itu yang nggak pernah dilihat jadi pernah dilihat gitu Pak. Dia nggak pernah, kultur shocknya pernah terjadi juga karena dia orangnya sama saya Pak. Saya juga merantau Pak. Dia dari Banjarmasin ke Kalimantan Tengah. Sedangkan akses kami di sana lumayan dekat ya Pak ya. Nah sekarang dia juga kaget, satu desa antar desa sampai 20 km katanya. Tapi itu tantangan tersendiri dan kita ucapkan terima kasih untuk nakes di luar sana yang sudah berjuang untuk kesehatan anak bangsa dan seluruh masyarakat di Indonesia. Dan akhir kata saya Aminuddin undur diri dari program Mozaik Indonesia kali ini dan setia bersama kita di Palangkaraya sore ini karena setelah ini juga ada informasi lainnya di pukul 16 waktu Indonesia Barat juga akan ada Lintas Banjar Nusantara ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan